Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kritis sastra psikologi. Jadi disimak baik-baik ya teman-teman. Baik, kita masuk mengenai kritis sastra psikologi. Definisi teori psikologi adalah sastra bersifat interdisipliner karena dibangun dari dua disiplin ilmu, yaitu psikologi, ya dalam artian psikologi itu adalah ilmu jiwa, dan sastra. Jika dilihat secara terpisah, maka antara psikolog dan sastra jelas berbeda. Psikolog merujuk pada kajian ilmiah tentang berbagai aktivitas mental manusia yang dapat diamati secara nyata. Adapun pencetus teori psikolog. Pencetus utama teori psikolog sastra adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalis asal Australia. Freud mengembangkan teori psikoanalisnya ini kemudian diadopsi dan diterapkan dalam studi sastra untuk menganalisis karakter, motif, dan tema dalam karya sastra tersebut. Kemudian asumsi dasar kajian psikologi. Yang pertama itu, asumsi dasarnya itu karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar setelah mendapat bentuk yang jelas, dituang ke dalam bentuk tertentu secara sadar dalam bentuk penciptaan karya sastra. Kemudian, mutu sebuah karya sastra ditentukan oleh bentuk proses penciptaan dari tingkat pertama yang berada di alam bawah sadar kepada tingkat kedua yang berada dalam keadaan sadar. Adapun asumsinya itu membahas proses penciptaan dan kedalaman segi perwatakan tokoh perlu mendapatkan perhatian dan penelitian, yaitu aspek makna, pemikiran, dan falsafah yang terlihat di dalam karya sastra. Adapun juga karya sastra ini bermutu menurut pendekatan psikologi. Adalah karya sastra ini yang mampu menyajikan simbol-simbol, wawasan, perlambangan yang bersifat universal, yang mempunyai kaitan dan mitologi. Ini juga memberikan kepercayaan tradisi moral dan budaya. Adapun karya sastra yang bermutu menurut pandangan pendekatan psikolog adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin kepada manusia, karena hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan menghadapi kekalutan batin sendiri. Dan asumsinya ini juga kebebasan individu. Penulis sangat dihargai dan dibebaskan menciptakan, juga dapat mendapat tempat yang istimewa. Kemudian lingkup kajian psikologi sastra. Pada dasarnya psikolog sastra ini akan ditopang oleh 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan tekstual yang mengkaji aspek psikologi tokoh dalam karya sastra. Dan kedua itu pendekatan reseptif pragmatik yang mengkaji aspek psikologi pembaca sebagai peningkat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya serta proses resepsi pembaca dalam meningkatkan karya sastra. Dan ketiga itu pendekatan ekspresif yang mengkaji aspek psikologi sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil masyarakat. Kemudian teknik kajian psikolog sastra. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam kajian psikologi sastra antara lain itu yang pertama analisis karakter.
ini terdiri dari psikoloanalisis, teori kepribadian, dan perkembangan karakter. Kemudian ada analisis motif, ini bersifat motif psikologi dan simbolisme. Kemudian ada analisis gaya bahasa, di sini ada bahasa figuratif dan nada suasana. Kemudian ada metode penelitian dalam psikolog sastra, melakukan pendekatan umum dalam penelitian psikologi sastra. Di antara lain ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif ini memanfaatkan cara penafsiran yang ada. Kemudian kalau yang metode kuantitatif ini survei seperti menganalisis. Kemudian metode analisis isi ini berupa isi latin dan isi komunikasi. Adapun juga metode formal ini mempertimbangkan aspek-aspek formal, bentuk dan unsur karya sastra yang bertujuan untuk mempelajari sastra secara ilmiah. Nah, itu aja nih teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai teori kritis sastra psikologi. Jadi semoga apa yang bisa saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.